Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana faqihna fid dini wa'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana 'allimna al-Qur'ana wa'allimna ta'wil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di tanggal 2 Juni atau bertepatan dengan tanggal berapa ini? 4. Tanggal 6. 6. Tanggal 6 bulan Zulhijjah, artinya sisa sedikit lagi kita akan laksanakan Idul Adha insyaallah yang jatuh pada hari Jumat. Baik, kita melanjutkan pembahasan Idul Adha atau kurban yang telah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya kita telah membahas arti dari adha, yaitu hewan-hewan yang disembelih di waktu duha. Kemudian juga kita sudah sebutkan syarat seorang pengkurban, yaitu harus seorang muslim. Kemudian juga kita sudah bahas tentang syarat hewan kurban. Syarat hewan kurban ini harus sehat wal afiat, jangan sampai sakit. Dan membeli hewan kurban itu harus dibeli dengan teliti, umurnya, kemudian kesehatannya. Kenapa umurnya harus 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun? Ya, jawabannya kayak anak sekolah nih, nyatet ya, panitia nyatet. Padahal bisa saja disembelih yang umurnya di bawah itu. Sapi yang 1 tahun bisa. Kenapa tidak 1 tahun? Apa hikmah harus 2 tahun? Onta juga sebelum 5 tahun bisa dimakan, tapi apa hikmahnya? Kenapa harus 5 tahun? Kambing juga sebelum 1 tahun itu boleh disembelih, tapi kenapa hikmahnya? Apa hikmahnya? Syarat hewan kurban, khusus kurban, sama kurban dan akikah, 2 itu. Kurban dan akikah itu syaratnya harus berumur sesuai yang ditetapkan Nabi. Kalau kambing 1 tahun. Kenapa? Apa hikmahnya? Di umur ini tadi sudah disebutkan, adalah hikmahnya supaya ada dagingnya lebih daripada yang muda-muda. Karena kalau yang masih kecil dagingnya sedikit. Jadi itu ketetapan menjadi syarat sahnya hewan kurban. Kemudian sehat walafiat, tidak boleh sakit, tidak boleh cacat, matanya, tanduknya, kakinya, kemudian juga badannya tidak boleh sakit, kurus kerontang, tidak ada sumsumnya,
Yang penting harus sehat. Kemudian waktu berkurban itu adalah kapan waktunya? Waktunya adalah setelah sholat Idul Adha. Makanya sholat Idul Adha itu disunnahkan untuk dipercepat. Ya, sholat Id jam berapa di sini? Fitri. Berarti Idul Adha kurang jam 7 kurang. Jam 6.30. Boleh. Bagus itu, 6.30. Kasih pengumuman kepada rakyat Qaryah Thayyibah. Rakyat apa? Pemerintah. Rakyat Qaryah Thayyibah, masyarakat maksudnya. Masyarakat Qaryah Thayyibah dan sekitarnya supaya datang sholat Id lebih pagi, yaitu jam 6.30. Itu bagus itu, 6.30. Sholat Id. Itu waktu setelah sholat Id barulah boleh dimulai berkurban. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka tidak sah kurbannya, harus mengulang kurbannya kembali. Ini insya Allah jelas, tidak ada masalah. Yang penting setelah sholat Id, mau duha, mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya, mau tengah malam juga tidak apa-apa. Yang penting harus lewat sholat Id, jangan sebelum sholat Id. Kemudian niat kurban. Nah, niat kurban, sekarang kita akan masuk ke niat kurban. Kita ulangi dan kita sempurnakan masalah niat kurban. Masalah niat kurban kaum muslimin, niat kurban itu adalah karena Allah Azza wa Jalla. Ikhlas karena Allah. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Ibrahim harta yang paling mahal, yaitu anak putranya tercinta bernama Ismail. Tidak ada harta yang lebih mahal bagi Ibrahim daripada anak putranya yang sangat nurut, sangat sabar, sangat taat dan mengerti Allah, mengerti Islam, mengerti tauhid. Itu anak yang paling dicintai dan itu satu-satunya. Dan sudah lama Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak. Jadi yang paling mahal hartanya Nabi Ibrahim adalah buah hatinya anaknya. Kemudian Allah meminta kepada Ismail adalah harta yang paling mahal. Ismail diminta sebagai sembelihan. Berarti dia harus memberikan apa? Nyawanya. Ya, tidak ada harta yang lebih mahal daripada nyawa. Antum kalau diminta sama Allah nyawa sama rumah, mau ngasih nyawa, mau ngasih rumah? Kagak dua-duanya. Gimana? Kagak dua-duanya. Jangan hamba Allah kalau nggak dua-duanya. Hamba Allah harus milih salah satu. Tapi ini nggak ada pilihan. Yang diminta adalah nyawanya, sesuatu yang paling mahal. Begitu juga buat Hajar, ibunya siapa? Ibunya Ismail. Ini sama juga, yang diminta adalah yang paling dicintai, yaitu putranya. Bapak sama istri lebih cinta ke istri apa ke anak, Pak? Berarti harta yang paling mahal adalah anak. Gak bisa diganti. Kalau istri suami juga sama. Ibu-ibu kalau sama suami sama anak lebih cinta mana? Udah normal cinta anak. Suami juga bisa antum yang jawab. Ya, jadi itu udah fitrah udah nggak bisa dipungkiri. Semua binatang itu ditinggalin suaminya nggak ada masalah. Yang penting anaknya masih sama dia, nggak masalah. Artinya cintanya seorang ibu kepada anak, bapak kepada anak itu memang cinta fitrah. Nah, itu yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Tetapi mereka bertiga semuanya tulus, ikhlas, memberikan yang termahal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita sekarang ketika kurban, kita tidak diminta hal yang paling mahal. Kita cuma diminta bayar atau beli kambing 3 juta, sapi patungan sampai 3,5 atau 4 juta dah, begitu doang. Apa mahalnya uang segitu? Apa mahalnya uang segitu? Tidak ada mahal uang segitu. Maka yang diminta oleh Allah keikhlasan dalam mengeluarkan dana segitu. Bagi yang mampu nih, maaf. Maksud ana bagi yang mampu.
Angka segitu tidak ada masalah bagi yang mampu. Karena itu harga motor itu, punya motor, punya handphone, kalau digabung bisa jadi hewan kurban. Ya, jadi bagi yang mampu, maaf ya, bagi yang mampu itu tidak ada masalah. Tentu bagi yang tidak mampu, mudah-mudahan Allah mampukan. Allahumma amin. Maka niatnya harus terus ikhlas. Kapan niat dimulai? Kapan niat dimulai? Dimulai ketika kita melakukan pentransferan. Jadi kalau kita sudah mulai mengisi formulir, kemudian kita transfer, pindah uang dari kita ke panitia, maka itu sudah masuk niat. Karena nggak mungkin uang pindah kecuali ada niat, maka sudah di situ niatnya. Nah, ini kan belum disembelih, niat itu masih bisa diperbaharui, perbaiki niat itu. Maka ikhlaskan niat karena Allah, semata-mata karena Allah. Niatkan karena Allah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam berniat kurban, perjelas siapa yang berkurban. Perjelas siapa yang berkurban. Karena ada orang yang menulis dalam formulir, dia tulis kurban untuk keluarga almarhum fulan. Untuk keluarga almarhum fulan. Untuk keluarga fulan. Ini siapa namanya? Nggak bisa seperti itu. Kurban untuk keluarga fulan, nggak bisa. Ini nggak bisa, nggak jelas. Ada juga yang nulis formulir untuk ya ada keluarga besar fulan, nggak bisa. Harus keluar nama satu keluar. Ya, untuk bapak dan anak nggak bisa juga. Untuk suami dan istri nggak bisa juga begitu. Jadi harus keluar satu nama. Satu nama untuk 1 ekor kambing atau untuk 1/7 sapi. Dah, kita sepakati dulu nih, semuanya satu nama. Siapa namanya? Maunya namanya siapa? Nama masing-masing aja. Dah, simpen nama masing-masing. Tahun ini Bismillah ya Allah, aku keluarkan hartaku untuk membeli hewan kurban yang akan disembelih untukmu semata atas namamu. Ya, Bismillah untukku atas namaku, yaitu misalnya fulan. Dah, udah itu udah sah tuh. Sampai sini sah sudah. Oke. Sekarang kita itu dibolehkan untuk mengikutkan keluarga. Mengikutkan apa? Keluarga. Siapa sih keluarga itu? Ini banyak pendapat ulama. Apa arti keluarga itu? Siapa keluarga itu? Banyak. Ada yang menjelaskan keluarga itu adalah yang satu nasab. Yang kedua ada yang mengatakan keluarga itu adalah yang ditanggung nafkahnya. Yang ketiga keluarga itu adalah yang satu rumah. Jadi pendapatnya banyak di situ. Yang jelas Nabi hanya menyebutkan kata keluarga. Bisa dipahami ya? Oke, yang pertama yang harus keluar namanya berapa orang? Kalau 1 ekor kambing 1. Kalau 1/7 sapi 1 dulu, keluar dulu 1. Fulan. Inilah pengkurban asli. Sekarang ada pembolehan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikut sertakan keluarga. Udah itu, mengikut sertakan keluarga. Mengikut sertakan keluarga, lafaznya gimana? Dirinciin apa tidak? Hah? Tidak. Kalau dirinciin justru salah. Misalnya, buat fulan dan anak saya dan istri saya dan kakak saya dan adik saya, bapak saya, kakek saya, nenek saya, uyut saya. Jadi salah kalau kayak gitu. Memang enggak begitu caranya. Kalau mau mengikut sertakan. Kalau mau mengikut sertakan, caranya gimana? Caranya gimana?
dengan menyebut nama keluarga. Dah, tulis nama antum, fulan, dan keluarga. Selesai? Itu namanya niat. Maka dengan seperti itu, insya Allah pahala yang keluarga itu ikut ke dalam kurban kita. Ini menunjukkan maha luasnya balasan Allah Subhanahu wa taala. Maha kayanya Allah bisa membalas seseorang sesuai dengan niatnya. Yang tadinya satu, niatnya dibawa keluarganya, maka akhirnya pahalanya menjadi lebih banyak, berkembang pahalanya. Itulah dalil bahwa sesungguhnya innamal a'malu binniyat. Disitulah fungsi niat itu bisa mengembangkan nilai pahala. Niat itu bisa mengembangkan nilai pahala. Ini salah satu contoh. Dah. Paham? Nah, setelah selesai niat, maka dianjurkan dia untuk membeli hewan kurban. Tapi karena kurbannya tadi dititipkan, diapain? Dititipkan atau diwakilkan. Apa namanya? Wakilkan. Kalau umroh atau haji namanya dibadalkan. Karena dia ini tidak sempat beli kambingnya, maka dia membadalkan pembelian kambingnya kepada siapa? Pada panitia, pada fulan. Oke? Sudah? Dia badalkan. Jadi panitia ini adalah wakil dari pengkurban, wakil resmi. Panitia itu wakil. Baik. Maka panitia membeli hewan kurban. Ketika panitia membeli hewan kurban, maka selesai pembelian hewan kurban. Setelah itu, hati-hati panitia yang diwakilkan, ketika dia panitia khususnya yang langsung diwakilkan, yang langsung. Berarti ketuanya misalnya, ketuanya ini yang menjadi wakil, ketika dia beli hewan kurban, kalau dia tidak ada akad dengan pengkurban, ini pengkurban, ini wakil, kata pengkurban, ini saya kasih duit buat ibadah kurban. Kata si wakil, saya terima. Uangnya saya terima untuk beli hewan dan sisanya untuk operah. Ngerti ya kan? Gitu kan? Buat apa pertama? Buat hewan kurban. Yang kedua buat kalau akadnya cuma 2, buat beli hewan kurban dan operasional, maka tidak boleh dia ngambil keuntungan dari hewan kurban. Enggak ya? Aman ya? Kenapa? Karena akadnya adalah tolong beliin hewan kurban dan sisanya untuk operasional. Oke. Bagaimana biar panitia boleh dapat keuntungan? Bagaimana? Caranya begini. Sama kayak bapak-bapak mau badal umroh. Badal umroh gimana? Tolong badalin umroh almarhum fulan, gitu kan? Terus habis itu gimana? Udah gitu doang? Kagak mau dia. Habis itu gimana? Hah? Tolong badalin dong. Kagak mau dia, badal-badal doang, capek. Akan ada apa namanya? Transaksi. Iya, transaksi. Transaksinya transaksi jasa. Bukan akumulasi, jasa. Baik, transaksi. Kata si yang mau ngejalanin,
Wani piro ente? Ente mau bayar berapa? Boleh. Pertanyaannya, boleh nggak dia begitu? Halal. 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 Antum bayangin ya. Jasa ibadah tuh dalam Islam halal. Oke, tapi harus jelas dari awal. Paham nggak? Kata si yang mau ngejalanin, oke, kalau umrah sama aneh sekian ratus real satu kali umroh. Misal, badal haji sekian ratus real. Misal, maka kalau dia setuju, dia bayarlah itu untuk badal haji atau umroh. Selesai. Berarti ini wakil. Ini apa nih? Yang mengumrohkan ini dia wakil. Dapat dia rizki di sini? Dapat nggak rizki di sini? Dapat. Sama kayak tukang dorong. Tuh tukang dorong. Dia dorong. Bang, dorongin dong tuh kursi roda tuh. Sai. Bang, naik dong bang. Silakan naik. Dia kira gratis kali. Kata kau bayar. Ya bayarlah capek aneh ya kan. Kan ibadah kau bayar. Iya enak aja. Bayar pak ya kan. 100 real. Ya itulah maksudnya halal. Di situ halal. Mafhum? Tapi kurban, sekarang balik lagi ke kurban. Pertanyaannya, ini yang diwakilin ngomong kagak mau minta duit keuntungan? Itu pertanyaannya. Ya enggak? Kalau dari awal dia bilang begini, ini harga kurban 3 juta. Anda beliin hewan kurban dan operasional dan keuntungan dari jualan hewan kurban buat aneh. Mau kagak? Boleh? Sini. Gitu. Biasanya kagak mau deh. Kalau mau halal nggak? Halal. Cuman masalahnya ini ternyata banyak, Pak. Bukan di sini, bukan. Alhamdulillah. Di tempat-tempat lain itu macam-macam. Anak kemarin ditemui sama masjid sebelah sono. Bukan sini, alhamdulillah. Sini mau udah selesai nih ya. Udah selesai sini nih. Sana udah selesai, Pak Hasan udah selesai. Itu masalah itu. Sama. Jadi pengadaan hewan kurban diambil duit buat pihak-pihak tertentu. Anda bilang ada akadnya kagak? Kagak ada. Akadnya itu uang kurban dan operasional. Kalau operasional ente ambil halal. Ente ambil buat ente jalan ke Bogor sono, ke mana buat cari sapi. Pakai aja 500.000 buat Grab, buat makan. Kurang, pakai 1 juta. Buat namanya opera. Tapi setiap sapi ente nggak boleh ngambil. Ini masalahnya ngambilnya per sapi atau per kambing. Itu yang tadi, bukannya nggak boleh Pak. Tetapi tidak ada akad di awal. Kalau ada akad nggak apa-apa. Tulis di formulir. Orang tuh suka setuju-setuju aja. Setuju. Tulis yang banyak. Di bawah, di tengah-tengah tulis aneh untung 100.000 per sekambing. Wah, di checklist. Kagak itu. Nepu, hati-hati. Artinya apa? Artinya kalau ada akad halal. Kalau nggak ada akad jangan diambil. Iya, jangan diambil. Kalau operasional itu masuk di situ. Dia buat A, buat B. Normal lah kalau itu. Itu tidak seberapa ya. Hanya untuk dia makan, untuk dia transfer. Oke? Nah, ini masalah akad. Maka dari itu, seorang yang meniatkan kurban, dia berikan uang kepada si wakil. Si wakil ini ketika dia menerima hanya uang kurban dan operasional saja, maka wakil tidak boleh mengambil keuntungan dari penjualan hewan kurban. Wakil tidak boleh mengambil keuntungan dari jual beli hewan kurban. Dia mewakilkan pekurban seolah-olah ini punya dia begitu. Seolah-olah ini punya dia. Dia tidak dapat keuntungan duniawi, tapi dia mendapatkan pahala seperti orang yang menangnya di situ. Panitia tuh
dia menangnya di situ. Dia menang pahala. Dia beli buat 100 ekor kambing. Nah, ini dia mewakili pengkurban, besar pahalanya. Baik, setelah dibeli, lanjut setelah itu masuk waktu penyembelihan. Asal usul penyembelihan itu adalah menyembelih sendiri. Tetapi karena nggak bisa sembelih sendiri, akhirnya diapain lagi? Wakilkan lagi. Biro jasa lagi. Wakilkan, bahasa fikihnya namanya apa? Wakilkan lagi, taukil, wakilkan lagi. Kita minta kepada penjagal, tolong sembelihin dong. Berapa? 20 ekor kambing misalnya. Mau nggak dia langsung nyembelihin 20 ekor? Enggak, dia nggak mau. Dia bilang apa? Wani piro. Sama, dia minta. Ente minta berapa? 1 ekor sekian. Aduh. Halal nggak dia minta? Halal. Makanya kalau jadi penjagal nggak usah malu-malu. Kalau jadi panitia juga nggak usah malu-malu. Anda mau bantu di masjid, mau ngasih berapa? Boleh kalau ente minta. Kata ketua panitia, kagak dah, kagak pakai deh. Cuman bungkus-bungkus kok. Wani piro, ada juga bisa. Kalau penjagal oke deh, itu berat itu ya. Jadi intinya seseorang itu minta uang dalam pelaksanaan kurban ini, itu boleh-boleh aja selama jelas di awal. Ya, kurban disembelihkan, tidak bisa saya sembelih, ya udah. Kalau tidak bisa sembelih, maka disembelihkan. Disembelihkan oleh penjagal, silakan disembelihkan. Ketika disembelihkan oleh penjagal, maka disunnahkan kalau mampu, kalau bisa melihat. Apa? Melihat. Jadi kita melihat saat pengkurbanan. Melihat saat pengkurbanan. Zaman sekarang mungkin bisa dengan video call misalnya. Ya, nanti dilihat bagaimana caranya. Yang penting bisa dilihat. Kalau mungkin video call. Tapi kalau nggak mungkin, sinyalnya susah, ya sudah, mau gimana lagi. Ya. Baik, pengkurbanan tadi dengan cara apa? Dilihat, disembelih kemudian dilihat. Kita mengkurban, kita baca bismillah. Ya, bismillahi Allahu akbar. Disebutlah nama fulan, bismillah atas nama fulan dan keluarga, Allahu akbar. Dasar. Hewan itu kaum muslimin, hewan kurban itu, hewan sapi, kambing, unta, itu subhanallah, hewan-hewan itu bisa membuat kita berzikir, yaitu saat kita menyembelih. Dan hewan-hewan itu bisa memberikan kepada kita pahala. Itu sapi, lewat dialah kita dapat pahala. Lewat dia disembelihlah kita dapat. Lihat itu. Allah berfirman, lakum fiha khair. Di dalam hewan-hewan itu ada kebaikan buat kalian. Kebaikan dunia, kalian bisa ambil dagingnya lah yang paling penting. Kalian dapat dagingnya. Daging itu enak, makan daging itu. Bagi yang bisa makan daging. Itu nikmat duniawi. Nikmat ukhrawinya, akhiratnya apa? Itu hewan bisa menjadi saksi, menjadi pahala, menjadi sebab kita berzikir kepada Allah. Makanya kalau bisa memang disaksikan. Kalau tidak bisa menyaksikan hewan sendiri, nyaksin aja hewan yang di tempat-tempat yang ada kelihatan gitu. Kalau nggak bisa juga lihat YouTube jadinya. Lihat YouTube mah nggak seru ya. Ya, anjurannya hadir. Kalau tidak bisa hadir karena uzur, dimaafkan, tidak ada masalah. Kemudian berikutnya, setelah disembelih, maka dianjurkan untuk dimakan dagingnya. Ini baik. Tadi yang menyembelih siapa? Penjagal. Penjagal itu wakil. Jadi wakilnya udah banyak nih. Ini pengkurban. Ini pengkurban. Diwakilkan kepada yang panitia. Fulan.
si fulan nih panitia, si fulan harus nama orang ya fulan. Si fulan ini tidak bisa menyembelih, diwakilkan lagi kepada penjaga. Sudah. Sekarang sudah dikeluarkan dagingnya. Baik. Dibungkuskan. Ini juga dia minta tolong bungkuskan, wakilkan lagi bungkuskan. Selesai. Dia si panitia ini, si ketua ini, dia mau memberikan daging kurban kepada pengkurban, ya enggak? Ya enggak? Karena dia wakil nih. Dia harusnya, karena dia wakil sekali lagi. Dia wakil. Dia harus jagain apa? Setiap hewan itu harus dijagain sampai kepada pemiliknya. Harusnya seperti itu. Iya dong, karena dia adalah wakil. Dia seolah-olah adalah pemilik kurban itu. Berarti kalau kurban nomor 1 disembelih, dia harus jagain ini supaya daging ini sampai kepada pemiliknya yang dia wakilkan. Jangan kemana-mana. Kalau kemana-mana acak-acakan, ya jadinya apa jadinya? Jadinya dia dapat sedekah saja. Jadinya dia dapat pahala, dia dapat nilai ibadah kurbannya dapat sah ya, nggak apa-apa. Ibadah kurbannya sah, tapi daging yang dia makan jatuhnya daging sedekah, bukan daging dia. Padahal anjuran untuk memakan daging kurban itu adalah dagingnya sendiri. Itu tuh pentingnya. Jadi wakil di sini mah agak berat nih wakil. Dia harus mengawal satu sapi, satu kambing yang punya sampai kepada pemilik. Ini yang paling berat itu ini. Paling berat ini. Coba kita lihat. Kita lihat bagaimana Nabi mengamalkan makan. Semua sudah pernah tahu kan? Nabi itu berkorban berapa ekor sapi? 100. Unta. Berapa ekor? Unta. Di Mekah. Namanya hadiu. Hampir sama dengan kurban. Di waktu yang sama. Idul Adha. Lagi haji. Berapa ekor? 100 ekor unta. Semua orang sahabat ngelihat itu. 100 ekor unta. Itu jaga ikhlasnya gimana ya? Hah? Gimana Pak? Hah? Antum 100, yang lain berapa? 1. Antum 100. Antum bisa nggak jaga ikhlas tuh? Hah? Bisa nggak? 100. 100 itu gimana? Nabi menjaga keikhlasan. Nabi ikhlas nggak? Ria nggak? Enggak sih. Itu lah. Walaupun dikit Nabi tidak ada ria. Kita 1 ekor aja gede, udah ngeri Pak, ngeri. Kurban yang kita lakukan di tempat umum tuh ngeri sebenarnya. Ngeri banget. Sebenarnya ya, saya bicara ngeri. Anda pun sama. Ngeri sekali. Ketika kita berkurban, pas dipanggil jatah kita, satu keluarga. Wih, keren satu keluarga. Gitu. Betul. Anda sampaikan ngerinya berkurban di tempat umum. Dulu Nabi di Madinah, rumah masing-masing dulu. Awalnya masing-masing. Depan keluarga, apa yang mau dibanggain depan keluarga? Depan anak, depan istri, ya tinggal sembelih aja. Mau gemuk, mau kurus, kagak ngaruh. Tapi kalau udah di tempat umum, seperti Nabi tadi di Mekah, tadi Nabi yang 100 itu lagi di mana? Di Mekah lagi haji. Kalau yang di Madinah sih masing-masing di rumah, tapi lagi haji itu di situ tuh, semua kelihatan di situ. Itu menjaga ikhlasnya itu susah. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ikhlas, lillahi taala. Tapi kita tuh susah. Itu resiko kalau ngelihat hewan sendiri. Pas dipanggil namanya, pas ternyata di situ sapi satu keluarga dia doang, keluarga fulan, wah ngeri juga. Atau fulan sapinya paling gede, waduh ini juga sama nih. Ini resiko ria akan muncul di situ. Kemudian ada lagi sapinya ada 2, kambingnya 2, udah bergaya. Sekarang sapi masuk YouTube. Sapi yang gede-gede yang masuk YouTube, yang kurus-kurus kagak. Ya, itu bahaya beneran, bukannya tidak boleh. Bahaya, khawatir. Di dalam kurban tersebut ada susupan ria. Kalau sudah ria, Allah tidak terima. La yanallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah keikhlasan dalam berkurban. Yang diterima oleh Allah adalah keikhlasan dalam berkurban. Bukan
La yanalullahu luhumaha, bukan masalah dagingnya, bukan masalah darahnya, tapi keikhlasan dalam berkurban. Assalamualaikum. Ya, Pak. Nah, nanti jumpa Pak. Tuh. Ya. Nanti. Ya. Ya, ya, ya. Nah, apa tadi itu? Ya, ria. Oke. Jadi menyembelih 100, Nabi menyembelih 100 tidak ria. Kemudian setelah 100 diambil dagingnya, sepotong, 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 sepotong. Paling segede daging rendang kali ya. Kecil, 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 kecil. Masukin ke dalam tungku panci. Kemudian diapain? Dimasak, kemudian diminum. Nabi nggak makan dagingnya, tapi Nabi minum airnya. Karena kalau satu daging dimakan, yang lain harus dimakan. Ngerti gak? Tadi kan berapa dagingnya? Berapa potong? 100. Saking pentingnya memakan daging hewan sendiri nih. Saking pentingnya setelah disembelih, disaksikan, disembelih, dianjurkan makan daging sendiri. Saking pentingnya Nabi, saking pentingnya makan daging sendiri, dan ada perintahnya dalam Al-Quran, dan Nabi memerintahkan, Nabi mencontohkan gimana caranya makan 100 potong daging. Emang bisa makan 100 daging? Perut kita kuat, Pak. 100 rendang satu waktu. Gak bisa. Saking pentingnya mengamalkan itu, bahwa hewan sendiri itu dimakan, Nabi masukkan ke dalam tungku, kemudian diminum, dimasak, kemudian diminum airnya saja, sarinya saja. Itu saking apanya? Pentingnya. Jadi kalau nggak suka kurban kambing, nggak suka daging kambing, bikin sop kambing, airnya diminum. Ya begitu beneran. Airnya minum, dagingnya kasih orang aja. Jangan kurban kambing nggak suka kambing. Gimana? Ya ngapain kurban kambing kalau nggak suka kambing? Gitu ya. Kecuali kita kasih jauh, kita kasih kemana yang kita nggak bisa dapat itu daging, nggak apa-apa itu nggak apa-apa. Sedekahkan semua itu nggak apa-apa. Ini ceritanya kalau kita bisa mendapatkan dagingnya sendiri. Maka dari itu panitia sebagai wakil resmi agar memberikan yang terbaik dalam masalah daging. Insya Allah di sini juga udah dipikirin Mas Heri. Ya, mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Wabil khusus sapi. Kalau kambing mudah. Oke, jadi makanlah daging sendiri. Setelah itu boleh menyimpannya, kemudian boleh juga disedekahkannya. Kemudian yang terakhir, pertemuan terakhir adalah apabila hari itu bertemu dengan hari Id, bertemu dengan hari Jumat. Sebenarnya secara hukum ini adalah kesempatan yang baik sebenarnya secara hukum. Bahwa hari itu kita sholat subuh insya Allah di masjid. Kemudian kita sholat Id insya Allah sholat Id. Kemudian habis itu kita kurban di hari tanggal 10, tanggal terbaik, masuk dalam 10 hari terbaik, di mana amal soleh itu lebih baik daripada jihad fisabilillah. Sebenarnya bahwa menyembelih tanggal hari Jumat itu pahalanya lebih baik daripada jihad. Kalau tanggal 11 berkurang pahalanya. Tapi ini mungkin karena keadaan lah ya, mungkin karena keadaan. Tapi kalau bisa di hari Jumat, pahalanya lebih baik daripada jihad. Kemudian hari Jumat, dagingnya dibagiin di hari Jumat. Jadilah sedekah sijumnya daging, bukan nasi sijumnya. Daging, dibagikan daging. Tapi jika tidak memungkinkan karena keadaan, ya udah mau gimana lagi. Memang harusnya dipikirkan jauh-jauh hari. Sewa tempat kah, kerja sama tempat mana, tapi khalas sudah. Kalau kebanyakan saya perhatikan masjid-masjid memang semua Jakarta hampir sama, tidak mampu melaksanakan penyembelihan di hari
Jumat, tapi memang kita harus akui bahwa itu sayang sekali sebenarnya. Ya tapi ya gimana lah, itu masalah teknis yang harus dipikirin 2 kali lipat. Sekali berhasil masjid mengadakan sholat Id, sholat Jumat, dan sembelih, sekali berhasil, maka dia akan terus berhasil. Cuman biasanya sudah disetting, diakhirkan duluan ya. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah tetap diterima kurbannya. Mudah-mudahan kita berdoa panitia yang nggak sanggup melaksanakan besok penyembelihan hari tanggal 10, berdoalah panitia semoga walaupun di tanggal 11 pahalanya mirip-mirip di tanggal 10. Iya kan, karena uzur. Walaupun bisa sebenarnya tapi agak sulit memang. Kecuali punya lokasi yang berbeda. Sewa lapangan bola serang ini, tapi kan belum, mana boleh. Kan nggak bisa. Ya udah, mudah-mudahan dapat pahala uzur. Baik, itu masalah hewan kurban. Berarti yang disembelih hari Sabtu nanti, cukur kukunya juga hari, ya berarti dia dapat pahala kuku lebih panjang. Ya, cukurnya hari Sabtu. Baik, mungkin itu aja dulu. Bagi yang hari Jumat, masih tetap mengadakan Jumat. Dianjurkan bagi yang mampu Jumat untuk tetap sholat Jumat. Bagi yang uzur tidak bisa sholat Jumat karena kepentingan ini dan itu, di hari itu masih dibolehkan untuk tidak sholat Jumat bagi yang uzur. Ya, karena bertemu dengan 2 Jumat. Tapi sebaiknya bagi yang mampu lakukanlah sholat Jumat walaupun paginya sholat Id. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? 6. Hah? Kulit itu adalah milik pengkurban. Milik pengkurban. Kalau kita kurban sendiri-sendiri, ya, oleh pengkurban harusnya disedekah. Kalau pengkurban sendiri di rumah kita itu sedekahkan, karena kita nggak bisa ngolah, kita sedekahkan. Tapi ini masalahnya kita punya kulitnya banyak, panitia pegang banyak kulit kambing, kulit sapi 50 misalnya, kambing sama sapi. Ini mau disedekahin ke siapa? Orang juga nggak mau, kulit nggak ngerti, maunya duit. Akhirnya ada tukang pemungut kulit, dia jualan kulit loh, hati-hati ya. Dia jualan kulit, dia minta kulit. Maka dalam hal ini, kalaupun kita beli, panitia menjual kulit itu, dijual, maka duitnya tidak boleh dikembalikan ke pengkurban. 1, tidak boleh dijadikan uangnya itu sebagai uang, pokoknya yang paling penting nggak boleh ke pengkurban. Uang itu harus disedekahkan sebagaimana kulit disedekahkan kepada penerima daging kurban. Maksud Anda paham? Harusnya itu kan kulit disedekahkan kepada penerima. Mustahil, kan nggak mau. Udah dijual, uangnya dikasih lagi kepada orang-orang yang berhak untuk menerima, orang fakir, kasih mereka uang-uang. Gitu. Jadi uangnya, kalau bisa sih itu uang jangan dipakai buat operasional. Apalagi buat kas masjid. Itu uang kulit tuh, keluarin itu uang sedekah. Itu anggapannya itu sama kayak sedekah, harus disedekahkan tuh kulit. Cuman kan masa kita sedekahin ke tukang kulit, rugi dong. Dia enak didagang. Makanya dibolehkan oleh ulama untuk menjualnya, tapi itu uang, jadikan dia seolah-olah mata antum memang uang, tapi matanya lihat sebagai kulit, sedekahkan pada orang fakir miskin. Itu begitu caranya, sesemudah itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Udah mau azan? Ada lagi? Selamat Idul Adha 1446. Selamat Idul Adha, selamat berkurban. Semoga Allah berikan kita keikhlasan dalam kurban kita. Semoga Allah terima kita dalam kurban kita tahun ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.